semangat belajar di rumah adik-adik. Oke, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 4, yaitu kaitannya dengan ide pokok dan kalimat utama. Nah, sebelum kita melanjut ke pelajaran lebih lanjut, kita akan belajar dulu apa sih yang namanya paragraf, kemudian apa sih yang namanya ide pokok, dan apa sih yang namanya kalimat utama. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat yang paragraf. Oke, yang pertama adalah paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, gabungan dari beberapa kalimat yang tersusun secara padu. Jadi yang namanya paragraf contohnya seperti paragraf kalimat 1, kemudian ada kalimat 2, kemudian kalimat 3, kalimat 4, dan ini nanti beberapa kalimat inilah namanya dengan paragraf, dan setiap kalimat ini akan saling berhubungan dan akan tersusun secara padu. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ide pokok. Apa itu ide pokok itu? Ide pokok adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Nah, secara simpelnya adalah seperti itu. Ide yang mendasari terjadinya sebuah paragraf. Di mana nanti letak ide pokoknya? Biasanya ide pokok itu akan tersemin dalam kalimat utama. Nah, sekarang apa tuh kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Nah, nanti kalau kita lihat paragraf, kalau kita lihat di mana letak kalimat utama? Kalimat utama itu akan letak di dua tempat. Yang pertama bisa di awal, atau yang kedua nanti bisa di akhir. Nah, seperti itu. Kalau yang awal biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di awal, deduktif. Kemudian kalau kalimat utamanya di akhir itu disebut dengan paragraf induktif. Nah, kemudian bagaimana sih yang menjadi dasar-dasar, yang mana sih kalimat utama itu? Yang menjadi kalimat utama itu yang mana? Ketika nanti sebuah paragraf itu ada beberapa kalimat. Biasanya kalimat utama itu yang pertama itu bisa berdiri sendiri. Dan yang kedua bisa bersifat umum, sifatnya lebih umum. Nah, jadi seperti itu. Bisa berdiri sendiri itu artinya ketika nanti paragraf, misalkan ada sebuah paragraf itu terdiri dari 4 kalimat, kemudian yang ketiganya kita tutupi, kita hapus. Nah, kalimat yang satu ini itu nanti bisa berdiri sendiri. Jadi itu namanya kalimat utama, dan biasanya bersifat umum karena nanti akan dijelaskan kemana yang namanya kalimat penjelas. Nah, untuk itu apa tuh kalimat penjelas? Kita akan lihat yang seperti ini. Oke, untuk yang kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Apa tuh kalimat penjelas itu? Yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama, gitu aja. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu disebut dengan kalimat penjelas. Jadi seperti yang tadi bilang, ada namanya kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Nah, fungsi dari kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Nah, untuk lebih jelas ya, adik-adik bisa melihat contoh berikut ini. Nah, contohnya seperti ini. Pak Sami baru pulang dari Maluku. Sudah 2 minggu loh Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat yang sama. Di sana. Menghadiri acara adat di sana. Sorry, ini salah ketik, salah tulis. Di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, dari ini merupakan contoh sebuah paragraf di mana paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ini ada 5 kalimat yang tersusun menjadi padu, itu disebut dengan paragraf. Nah, kemudian dari paragraf ini kita yang mana sih yang merupakan kalimat utama? Yang merupakan kalimat utama adalah yang sebelah sini. Nah, ini Pak Sami baru pulang dari Maluku. Ini kalimat utamanya.
Nah, kok bisa Pak? Karena ketika kalimat yang di bawahnya ini kita hapus, ini bisa berdiri sendiri. Atau bisa dilihat dengan kalimat yang kedua. Kalimat kedua ini, kalimat yang kedua sampai yang terakhir, ini yang tak garis warna biru ya, adik-adik ya. Ini kalimat yang kedua, kemudian ini kalimat yang ketiga, ini kita kalimat yang keempat, ini kalimat yang kelima. Oh, berapa sudah ini? Oh, ada 6, ternyata. Ada 6 atau berapa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ada 6. Nah, kalimat yang tak garis warna biru ini namanya kalimat penjelas. Yang warnanya merah ini namanya kalimat utama. Loh, kok bisa disebut kalimat penjelas? Karena yang warna biru dari kalimat yang kedua sampai dengan para kalimat yang keenam ini menjelaskan ketika Pak Sami itu baru pulang dari Maluku. Kan seperti itu. Jadi tak ulangi lagi, yang warnanya biru jadi 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ini ya kalimat pertama. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ditanya yang mana kalimat mana sih yang namanya kalimat utama, yang mana sih yang namanya kalimat penjelas sebuah paragraf ini. Jadi kesimpulan seperti ini. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kemudian kalimat penjelasnya ada di kalimat ke berapa tadi? 2 sampai 6. Jadi seperti ini. Paham ya? Nah, kemudian di mana sih ide pokoknya? Yang mana ide pokoknya? Ingat, yang namanya ide pokok itu adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Di mana letaknya? Kalau ditanya di mana sih ide pokoknya, itu ada di namanya kalimat utama, yaitu di sini. Terus gimana dong Pak ide pokoknya? Nah, kalau kalimat utamanya Pak Sami baru pulang dari Maluku, maka ide pokoknya adalah ya ini, tapi dirubah sedikit tidak apa-apa. Jadi bisa diringkas. Nah, Pak Sami pulang dari Maluku. Nah, ini namanya ide pokoknya. Dari ide pokoknya dibuatlah sebuah kalimat utama. Dari kalimat utama dijabarkan kembali dengan kalimat penjelas. Jadi seperti itu proses pembuatan paragraf. Nah, udah bukan? Nah, jadi adik-adik bisa belajar sendiri di modul, banyak contoh, banyak soal. Silakan nanti bisa dipelajari lagi, dicoba di mana letak kalimat utama dan di mana letak kalimat penjelas. Gitu ya. Nah, tetap semangat. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi. Cukup sekian, selamat sore dan dadah. Assalamualaikum.